Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial jarak jauh dialog motion lagi pakai lagu DJ Baby Don't Go gitu yang viral di TikTok yang kece banget itu. Kalian bisa cek aja hasilnya yang ada di awalan tadi. Oke, kalau kalian udah lihat, kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya di bawah ini. Oke, karena subscribe itu gratis ya guys. Langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai ke tutorialnya. Oke, jadi di sini aku udah masukin lagu beserta detik beatnya. Nanti aku bakal taruh di link description video ini. Oh ya, by the way, ini untuk persegi panjang itu kayak efek gitu. Tadi aku habis bikin. Nah, untuk langkah pertama di sini kalian tinggal tambahkan aja foto tanpa background gitu, yang non background. Kalian bisa hapus saja dulu backgroundnya di remove PG di Google gitu ya guys. Kalian cari aja remove PG dan kalian tinggal upload image. Oke, terus fotonya kalian panjangin di detik 3,02 dan kalian tambahkan foto yang ini. Nah, yang ini tuh tapi yang ada backgroundnya. Nah, yang ini kan kalau udah kalian pajangin di detik 3,02 dan setelah itu kalau udah foto yang ada backgroundnya ini kalian tinggal turunin ke bawah dulu. Setelah itu kalian klik tanda plus, pilih kotak gitu, nah kayak gini. Setelah pilih ke color dan fill, pilih yang ini kayak tanda palet gitu dan kalian tinggal turunin jadi 0% yang di bawah ini ya guys, tuh opasitasnya. Kalau udah kalian pergi ke border dan bayangan, struknya kalian aktifin. Kalian ubah jadi 20,0 dan ganti jadi warna putih. Kalau udah kalian klik efek, tambahkan efek, cari di distorsi or warp. Namanya itu ubin atau tailless. Nah, nanti bakal jadi kayak gini ya guys. Kalau udah kalian pajangin sampai detik 3,02. Kalau udah kalian taruh ke bawah foto yang tanpa background, nah kayak gini. Setelah itu kalau udah kalian tinggal pergi ke foto yang tanpa backgroundnya itu, kalian klik efek. Nah, cari aja efek namanya itu linear streak di bagian blur. Nah, ini di bagian kekuatan kalian turunin dulu jadi 0,10, baruan kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian turunin jadi 0. Kalau udah, tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Next, tambahkan efek lagi. Cari aja efek ada di warna dan cahaya, namanya itu paparan atau gamma. Di bagian exposure, tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian turunin atau naikin ya kan. Naikin jadi 0,62 dan di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga dan tarik ke atas. Next, tambahkan efek. Cari aja efek di move or transform, namanya itu ombang-ambing atau oscillate. Di bagian sudut itu kalian naikin jadi 90,0 derajat. Di bagian frekuensi kalian turunin jadi sekitar 0,70an gitu. Setelah itu di bagian magnitude, di bagian magnitude kalian tinggal turunin dulu jadi 0, baru kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 50. Setelah itu di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Tambahkan efek, cari di move or transform, namanya itu di move or transform namanya ayun atau swing. Setelah itu di bagian frekuensi kalian turunin aja jadi sekitar 0,50an gitu. Di bagian sudut 1 kalian turunin jadi negatif 2,0 derajat. 2,5 derajat ya guys gitu maksudnya. Kalau di bagian sudut kedua kalian turunin jadi 2,5 derajat. Setelah itu kalau udah kalian tinggal tambahkan efek lagi. Cari aja efek di move transform, namanya itu permindahan acak atau random displacement. Kalau udah klik efeknya,
Untuk di bagian magnetus, kalian turunin jadi 0 dulu, baru kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Dan kalian tinggal tambahkan keyframe lagi di dekat keyframe akhir gitu. Contoh aku di detik 2,16. Dan kalian pergi ke keyframe akhir, kalian ubah jadi 105. Di bagian evolution itu nggak usah diapa-apain. Dan di bagian seed, tambahkan keyframe awal dan keyframe di tempat yang sama tadi. Pergi ke keyframe yang dekat keyframe akhir, kalian ubah jadi 0,38. Setelah itu kalau udah, kalian tinggal klik titik 3, kalian salin efek, kalian tempel aja ke foto yang ada backgroundnya gitu. Kalian klik titik 3, tempel efek. Setelah itu kalian tinggal tambahkan efek di yang foto ada backgroundnya, namanya itu ubin, yang ada di distorsi atau warp. Aktifin mirrornya. Setelah itu kalau udah, kalian tinggal ini pergi ke detik sini. Tapi sebelum itu kan, oh ya, teksnya jangan lupa ya guys, kalau kalian mau tambahin juga nggak ditambahin juga nggak apa-apa, karena aku mau tambahin, kalian tinggal tambahin aja ya kan. Di sini aku pakai nama apa itu, nama YouTube aja gitu, dan warnanya itu putih. Terserah sih buat fontnya. Kalau aku pakai Roboto Black aja. Kalau udah, kalian pergi ke border dan bayangan. Stroke-nya jangan diaktifin, bayangannya yang diaktifin ya guys. Kalau udah, ini aku agak gedein dulu. Nah kayak gini. Setelah itu kalau udah, kalian pilih yang di move atau transform ini, dan kalian tinggal pilih yang pertama. Di bagian mode yang pertama, tambahkan keyframe awal dan keyframe tengah kayak gini tuh. Jangan lupa dipanjangin di detik 3,02 dulu. Nah, tambahkan keyframe akhir dulu sama keyframe tengah. Dan keyframe awalnya kalian tinggal geser ke kiri sampai nggak kelihatan gitu teksnya. Baru kalian pergi ke keyframe akhir, kalian tinggal geser ke kanan sampai nggak kelihatan teksnya. Pergi ke tengah-tengah awal dan pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian tinggal kalian giniin, tarik ke atas. Pilih yang kedua, kalian tinggal giniin tuh. Nah, kalian bakal jadi kayak. Kalau udah, kalian pergi ke detik 3,02. Setelah itu kalian tinggal tambahkan foto. Sebagai contoh ini. Pokoknya fotonya ini aja ya kan. Kalau udah, kalian tinggal panjangin di detik 7,22. Nah, di sini klik fotonya, pilih ini. Kalau udah, kalian tinggal tambahkan foto. Nah, yang ini tapi yang ada backgroundnya gitu. Nah, ini kan yang ada backgroundnya tadi. Setelah itu kalian tinggal taruh aja dulu fotonya yang ada background di bawah. Dan kalian tinggal klik foto yang gak ada backgroundnya gitu. Setelah itu kalian tinggal duplikat dulu, digandakan, dan pilih yang paling atas itu, yang paling bawah guys. Nah, yang paling bawah, klik efek, tambahkan efek, cari aja di kolom pencarian, namanya itu blokir deraw atau blokir noise. Setelah itu untuk di bagian ukuran ini nggak kelihatan, jadi kita geser dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah ini kan udah kelihatan gitu kan fotonya. Kalau udah, untuk di bagian ukurannya kalian turunin jadi 5,0. Setelah itu di bagian kekuatannya kalian tinggal naikin jadi 1000. Nah, nanti kalau jadi kayak gini. Dan ini monokromnya kalian aktifin. Nah, jadi kayak gini, jadi warna hitam putih gitu. Setelah itu di sini kalau udah, kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform dan pilih yang pertama. Kalau udah, kalian tinggal tambahkan aja keyframe di awalnya tadi kita ditutup gitu, digeser ke kiri sampai di belakang fotonya gitu ya guys. Kalau udah, kalian pergi ke detik 3,15, kalian tinggal geser ke kanan sampai fotonya kelihatan. Nah, kayak gini. Terus kalian pergi ke detik selanjutnya, kalian tutup fotonya sampai nggak kelihatan.
Kalian pergi ke detik selanjutnya, kalian geser sampai ke kelihatan. Kalian tinggal ke detik selanjutnya tutup, kayak ditutup buka gitu guys. Gitu digeser-geser, geser buka tutup. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini nanti akhirnya bakal ngetutup gitu. Setelah itu kalau udah kalian pergi ke tengah-tengah dan pilih kurva. Pertama itu kalian pilih yang ketiga, nah yang ini ketiga, dan kalian giniin aja tuh, digeser ke kiri. Kalau udah kalian klik titik 3 salin kurva. Kalian pergi ke tengah bit selanjutnya, kalian klik titik 3 tempel kurva. Pergi ke tengah selanjutnya tempel kurva. Pergi ke tengah selanjutnya tempel kurva. Pokoknya kurvanya itu kalian tempel di tengah-tengah antara keyframe itu sampai selesai. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini kalian tinggal gandakan gitu atau diduplikat gitu ya guys. Terus kalian pilih yang di bawah, paling bawah itu, pergi ke move dan transform. Kalian pergi ke detik 3,15, kalian tinggal geser ke sini tuh, digeser ke kiri, kan tadi ke kanan. Nah tadi ke kanan, barusan kalian pergi ke kanan ke kanan kan. Nah terus kalian tinggal geser ke kiri. Nah kayak gitu. Kalian pergi ke detik 3,28, kalian geser ke kiri. Pergi ke detik 4,17, geser ke kiri. Jadi kalian lompatin 1 bit terus ke bit 5,02, kalian geser ke kiri. Lompatin 1 bit ke detik 5,24, kalian geser ke kiri. Dan kayak gini tuh. Kalian ikutin aja yang aku klik-klik itu apa aja ya guys. Nah kalau udah, ini kurvanya tadi kan udah kan. Kalau udah kayak gini ya kalian tinggal pergi ke foto yang awalan tadi ini, pergi ke persegi panjang yang kotak-kotak itu, kalian tinggal salin satu layer, kalian tempel di detik 3,02, klik tempel satu layer. Nah kalian pajangin di detik 7,22 dan klik yang ini. Jadi kan fotonya gak kelihatan, kalian tinggal taruh aja ke bawah foto yang tanpa background. Kalau udah, nah kayak gini, kalian tinggal tambahkan aja kayak klik tanda plus, pilih persegi panjang ini tuh. Nah kayak gini. Setelah itu kalian tinggal kayak gini aja dulu. Nah kalian geser sampai kayak gini tuh, kalian lurusin dulu. Terus kalian klik edit bentuk, lebarnya kalian terserah sih mau berapa. Contoh aku 90, jangan ding, 100 aja. Setelah itu nih garis lebarnya jangan lupa dipanjangin dulu, jadi di 7,22. Dan kalau udah kalian tinggal klik efek, klik tambahkan efek, cari efek garis-garis, ada di prosedural, nah atau stripes. Setelah itu untuk warnanya ini aku pakai warna hitam. Oh ya, yang warna garis lebarnya aku pakai warna kuning. Setelah itu kalau udah kayak gini, kalian tinggal pergi ke tahap. Nah yang ini tahapnya, kalian bisa atur aja dulu jumlah, lebar, sudut. Ini terserah, karena aku nggak mau tetap kayak gini, jadi aku nggak usah, aku ubah aja yang ada di tahap itu. Tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Dan keyframe akhir kalian tinggal naikin jadi 10,00. Setelah itu kalau udah, nah kayak gini, kalian tinggal tambahkan garis lebar lagi. Nah kayak gini. Setelah itu kalian tinggal taruh ke tengah-tengahnya kayak gini gitu guys. Dan lebarnya itu contoh aku pakai 50 ya, 50. Terus kalian tinggal panjangin sampai detik 7,22. Dan warnanya itu juga warna kuning.
Terus stroke-nya diaktifin sampai jadi 10,0. Nah, kalau udah kalian tinggal tambahkan font teks gitu. Nama kalian aku pakai nama YouTube aja. Teksnya aku pakai Roboto Black dan warnanya itu warna hitam ya guys. Setelah itu kalau udah ini aku ada jaraknya gitu. Kalau udah kalian tinggal tambahkan efek, cari efek di distorsi atau warp, namanya itu ubin atau tiles. Nah ini efek ubin. Nah nanti kan bakal jadi banyak kayak gini kan. Ini aku agak besarin gitu. Nah kayak gini. Nah udah pas nih kan. Setelah itu kalau udah kayak gini kalian tinggal klik centang, pergi ke ini, panjangin dulu aja, pergi tambahkan klik tanda plus dan kalian tinggal tambahkan kotak lagi. Nah kayak gini tuh. Setelah itu kalian tinggal gedein aja, menyesuaikan yang ini tadi guys, ini. Nah menyesuaikan garis lebar yang ada di bawahnya tadi tuh, kita sesuaikan, disamain. Nah kayak gini. Setelah itu kalau udah kalian tinggal pergi ke blending dan opacity, pilih mask dan klik mask. Nah nanti bakal jadi kayak gini. Setelah itu di font Rania Kalila ini kan di fontnya atau di teksnya gitu, kalian tinggal taruh ke bawah. Nah di bawah terus tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian tinggal geserin aja tuh, digeser efeknya lagi fontnya. Nah kayak gini. Nah aku sampai di sini aja. Kalau udah di sini, nah ini kan kalau udah kalian panjangin dulu yang persegi panjang ini tadi. Setelah itu kalau udah kalian tinggal bikin grup yang teks-teksnya itu yang ada persegi panjang, teks garis lebar 2 garis lebar 1. Kalian bikin grup yang ini tuh, yang di bagian kiri. Nah ini kan udah jadi grup tuh kan, ini bakal jadi kayak gini. Kalau udah kalian bisa dimiringin atau diapain gitu. Nah aku miringin terus aku taruh di atas kayak gini, di atas sini aja deh. Grupnya itu kalian turunin aja ke bawah. Kalau udah kalian bisa duplikat, klik gandakan satu layer. Setelah itu kalian tinggal miringin lagi atau terserah mau diapain. Nah kalau udah kalian bisa duplikat aja gitu. Aku gandakan lagi, aku taruh di bawahnya guys, di bawah kayak gini tuh. Nah di sini. Setelah itu kalau udah kalian pergi ke foto yang paling bawah ini yang ada backgroundnya, kalian klik efek, tambahkan efek, cari aja di blur, namanya itu Gaussian blur. Nah nanti di bawahnya jadi ngeblur gitu. Setelah itu, nah kalau udah kalian tinggal tambahkan aja foto lagi tapi yang nggak ada backgroundnya gitu. Nah kalian tinggal zoom, nah kayak gini, terus taruh di atas kayak gini tuh guys. Dan kalian tinggal taruh ke bawah. Nah ke bawah kayak gini, kalian panjangin dulu sampai di detik 7,22. Nah ini ya guys. Setelah itu kalau udah kalian klik efek, tambahkan efek, cari aja di blur, namanya Gaussian blur, nanti bakal jadi kayak gini. Nah di sini aku cuman contohin aja kayak gini. Kalian bisa lanjutin aja ke detik sampai akhir kayak gini tuh. Kalian bikin kayak gini lagi tapi foto yang berbeda ya guys. Nah ini aku tadi udah bikin sama yang kayak awal tadi. Nah kalau udah ini kan baru tahap 1, kalian tinggal simpan aja dulu. Setelah itu kalian tunggu sampai prosesnya tuh selesai.
Oke guys, untuk tahap 1 tadi videonya aku udah simpen. Sekarang kita tinggal bikin jeruk-jeruknya gitu. Nah, kalian masukin proyek baru yang tadi kalian buat gitu tadi, pokoknya yang tadi itu. Nah, setelah itu, kalau udah kalian tinggal ini ya guys, kalau udah kalian tinggal potong-potong aja gitu. Sebelum dipotong kalian tinggal potong, ya benar, dipotong kayak gini. Nah, tapi dipotongnya itu di detik 3,02. Setelah itu kalian klik foto yang kepotongan ini dan pilih move dan transform, pilih yang zoom itu yang ketiga. Kalian tinggal zoom aja fotonya. Nah, ini di zoom, tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Kalian juga potong dulu di detik 7,22. Nah, kalian potong, terus tinggal ditambahkan keyframe akhir. Nah, di sini kalau udah kalian pergi ke keyframe akhir, kalian tinggal zoom aja jadi 1400-an gitu. Kalau udah kayak gini, di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Kurvanya mana nih? Nah, ini kalau udah kayak gini, kalian pergi ke yang pertama. Nah, ini pertama. Setelah itu kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe di detik selanjutnya. Kalian tinggal geser aja tuh, geser ke kiri, terus pergi ke detik selanjutnya, geser ke kanan, pergi ke detik selanjutnya, geser ke kiri, terus geser ke kanan lagi, geser ke kiri lagi, geser ke kanan lagi, geser ke kiri. Pokoknya geser ke kanan dan ke kiri sampai detiknya tuh, sampai foto terakhir gitu. Terus di detik terakhir itu kalian tinggal geser ke tengah. Nah, oke, kalau udah di tengah-tengah sini, tambahkan kurva yang ketiga, tarik ke atas semuanya. Nah, kayak gini, pokoknya sampai akhir. Nah, terus di bagian video yang terakhir ini kalian juga gituin, di zoom sama digeser-geser yang sama kayak tadi. Nah, setelah itu kalau udah kalian tinggal potong-potong aja. Nah, kayak gini tinggal dipotong-potong aja sampai foto terakhir. Nah, kalau udah dipotong-potong, kalian pergi ke potongan yang pertama, klik efek, tambahkan efek. Nah, cari aja efek ubin. Nah, ini ya guys, ubin, dan aktifin aja mirrornya. Setelah itu tambahkan efek lagi, cari di move atau transform, namanya itu ombang-ambing. Setelah itu untuk di bagian sudutnya kalian naikin jadi 90,0 derajat. Dan di bagian frekuensinya kalian turunin jadi 1,00 Hz. Di bagian magnetusnya kalian tinggal ubah jadi 0 dulu, baru tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian naikin jadi 100. Setelah itu di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Tambahkan efek lagi, cari di blur, namanya itu buram gerak atau motion blur. Next, tambahkan efek lagi, cari di move atau transform, maaf ya guys. Nah, namanya itu ayun. Bukan ditambahin efek ayun, tapi namanya itu permindahan acak ya guys. Nah, ini permindahan acak. Kalau udah di bagian magnetusnya itu, kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir ubah jadi 0, keyframe awal ubah jadi 62. Setelah itu di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Dan Dan untuk di sheetnya kalian tinggal tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir, ubah jadi 30. Setelah itu kalau udah di tengah-tengah sheetnya tadi, tambahkan kurva yang ketiga. Next, tambahkan efek lagi, cari di warna dan cahaya, namanya itu paparan atau gamma. Di bagian exposure-nya tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal ya, ubah jadi 0,63 atau 0,65. Jadi tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Kalau udah kalian salin efek, terus kalian tinggal tempel aja ke semua foto gitu sampai akhir. Nah, sampai akhir kayak gini. Oke, jadi di sini aku udah tempel semuanya. Kalau udah kalian tinggal ekspor aja atau disimpan. Oke, jadi ini videonya udah selesai gitu editingnya. Kalau udah, thanks for watching video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks ya guys, bye.